akan menyampaikan apa yang pernah dikatakan oleh Pram. Dia pernah mengatakan bahwa orang bisa pandai setinggi-tingginya, bisa pandai setinggi langit, bahkan bisa pintar apapun, tapi ketika dia tidak menulis, maka dia akan hilang dari peradaban. Dalam konteks Pram memang adalah sebuah tulisan. Bagaimana ketika ada ide, bagaimana ketika ada jejak langkah perjuangan, bagaimana ketika ada gagasan-gagasan, kemudian ketika gagasan itu tidak dituliskan, gagasan itu tidak disebarluaskan, gagasan itu tidak disampaikan kepada yang lain, maka dia akan hilang, dia akan mati bersamaan dengan orang yang punya gagasan itu mati. Gagasan Soekarno bisa dilanjutkan, gagasan Syahrir bisa dilanjutkan, bahkan gagasan Hatta soal koperasi bisa terus dilanjutkan, karena apa yang digagas oleh Soekarno, apa yang dipikirkan oleh Hatta, itu termanifestasi dalam sebuah dokumentasi, termanifestasi dalam sebuah lembaran-lembaran tulisan yang kita semua bisa kemudian mempelajarinya. Nah, kita bisa membayangkan, mengajak teman-teman untuk membayangkan pada apa yang terjadi pada hari ini. Apa yang kita lakukan di sini, di ruangan ini, di lantai 3 ini, hanya kita yang ada di ruangan ini yang tahu. Jangankan mereka yang ada di Sumatera, jangankan mereka yang ada di Aceh, jangankan mereka yang ada di Maluku, di Sulawesi, atau bahkan di Papua, teman-teman kita yang ada di lantai 2, atau bahkan yang ada di lantai 1 pun tidak tahu apa yang kita kerjakan di sini, di ruangan ini. Tapi di luar sana bisa tahu apa yang kita lakukan, di luar sana bisa tahu apa yang kita perbincangkan, apa yang kita percakapkan, ketika apa yang ada di ruangan ini bisa disampaikan keluar, didokumentasikan, kemudian disiarkan, diberitakan, dipublikasikan, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan di ruangan ini bisa menyebar luas kemana-mana. Saya kira itu pun yang akan terjadi dengan Partai Buruh. Itu pun yang akan terjadi dengan cita-cita yang sekarang sedang kita perjuangkan. Kalau kita cita-cita ini tidak kita sampaikan keluar, kalau keberadaan Partai Buruh ini tidak kita publikasikan, maka tentulah apa yang menjadi ide besar ini, apa yang menjadi keberadaan dari Partai Buruh ini tidak banyak orang yang tahu. Tapi dia akan tahu ketika kemudian disampaikan. Pram mengingatkan kita tentang itu. Gagasan, keberadaan sebuah organisasi atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tidak akan punya dampak apapun kalau dia hanya didiamkan, kalau dia tidak disebarluaskan. Teman-teman, membayangkan itu juga kita bisa mengingat tentang apa yang terjadi di tahun 1886 misalnya. Di Chicago pada saat itu buruh-buruh bergejolak. Buruh-buruh Amerika pada saat itu marah, turun ke jalan ratusan ribu, menuntut agar kerja itu hanya 8 jam. Pada era itu, di 1886, orang bekerja 12, 14, bahkan hingga 16 jam. Buruh-buruh bergerak, menuntut 8 jam. Walaupun pada saat itu mereka direpresi, tapi kemudian tonggak sejarah telah ditetapkan. Apa yang dilakukan di Amerika kemudian menular ke seantero benua. Di Eropa juga menuntut yang sama. Di belahan dunia yang lain juga menuntut yang sama. Akhirnya tuntutan tentang 8 jam kerja tidak hanya terjadi di Eropa, tidak hanya terjadi di Amerika maksud saya, tapi juga diperjuangkan oleh semua buruh di belahan dunia yang lain, dan akhirnya kita bisa menikmati pada hari ini kerja 8 jam. Begitu juga misalnya dengan keberadaan serikat-serikat buruh di awal. Ketika revolusi industri 1.0 pertama dimulai, penemuan mesin uap ada, pabrik-pabrik dibangun, kemudian kawan-kawan buruh pada era itu berkesimpulan bahwa harus ada sebuah alat perjuangan. Mereka membentuk serikat buruh pada awalnya. Serikat buruh di satu negara terbentuk, kemudian diikuti di negara yang lain. Begitu juga ketika partai buruh awal-awal lahir di dataran Eropa, diawali dari satu negara dan kemudian berkembang ke negara-negara yang lain. Sekarang kita mengenal hampir di semua negara di Eropa itu ada partai buruh yang sangat kuat. Jadi kebaikan-kebaikan itu menular, semangat-semangat itu menular, prinsip-prinsip itu menular. Dan penting bagi kita, Presiden Partai Buruh juga sudah mengingatkan bahwa setiap kita, setiap kader Partai Buruh, setiap orang yang tergabung dalam Partai Buruh adalah propagandais, adalah orang-orang yang punya kewajiban untuk mendakwahkan tentang keberadaan organisasi ini, mendakwahkan tentang kebaikan dari partai ini, menyebarluaskan tentang apa-apa yang sedang kita perjuangkan. Kita juga bisa belajar misalnya tentang revolusi di Tunisia. Revolusi Tunisia, kita bisa membaca tentang bagaimana seorang pedagang buah yang kemudian membakar dirinya. Dan ketika dia membakar dirinya hingga mati, orang di Tunisia kemudian bergolak, menuntut sebuah revolusi, dan kemudian kemenangan bisa didapatkan di Tunisia pada era itu. Tapi soal orang miskin yang bunuh diri tidak hanya di Tunisia. Di Indonesia pun kita juga banyak mendengar tentang orang-orang miskin yang kemudian gantung diri, orang-orang miskin yang bunuh diri, orang-orang miskin yang kemudian memilih mengakhiri hidupnya. Tapi Tunisia bisa menjadi itu sebagai bagian dari revolusi. Atau misalnya Arab Spring yang juga digerakkan oleh media sosial. Dan tentu saja ada kondisi awalan, bagaimana sebuah kondisi masyarakat yang terus-menerus disuarakan, yang terus-menerus dipublikasikan, hingga akhirnya pada satu titik kesimpulan ketika ada pemicu bahwa, oh ya, rezim ini adalah rezim yang harus ditumbangkan, rezim ini adalah rezim yang harus diganti, Tunisia bergolak, dan itu sebuah kemenangan yang didapatkan. Di Indonesia kita punya seorang yang sangat terkenal, adalah pahlawan nasional, kita mengenalnya sebagai Tirto Adi Suryo.
Tirto Adi Surya adalah pahlawan nasional, dia adalah bapak pers Indonesia, bapak wartawan Indonesia. Mengapa Tirto kemudian dikenal sebagai bapak wartawan? Dia adalah orang yang pertama-tama mengenalkan kepada kita tentang media berbahasa Melayu. Era itu kita belum banyak yang membaca, tapi Tirto sudah memulai itu. Dia membangun dua kekuatan sekaligus. Yang pertama adalah organisasi yang namanya Sarekat Priayi, dan kemudian sebuah penerbitan yang namanya adalah Medan Priayi. Sarekat Priayi sebagai sebuah organisasi kemudian diberitakan terus-menerus oleh Sarekat Priayi. Dan gara-gara itu pemberitaan yang terus-menerus itu, akhirnya keberadaan organisasi ini tumbuh. Keberadaan organisasi yang mula-mula hanya di satu kota kemudian dikenal di seantero negeri. Dan itu meluaskan gagasan, itu terjadi pada tahun 1906. Tirto ditanya pada saat itu, apakah Tuan ketika membangun sebuah media penerbitan dengan bahasa Melayu, di saat orang-orang Melayu sendiri tidak banyak yang membaca, apakah ini tidak sia-sia? Tirto mengatakan enggak. Ini adalah anak zaman. Kita harus berani memulai. Walaupun banyak orang Melayu tidak bisa membaca pada saat itu, tapi setidaknya orang Melayu harus punya harga diri untuk memastikan bahwa bahasanya juga diakui, digunakan sebagai bagian dari bahasa komunikasi. Tirto kemudian berhasil mewujudkan itu, menyambungkan sebuah penderitaan-penderitaan rakyat. Dia memberitakan bagaimana suasana kondisi buruh-buruh perkebunan pada era zamannya. Kemudian dia dibuang ke Teluk Betung di Lampung. Di Lampung pun dia juga melakukan reportase. Dia masih menulis tentang penderitaan orang-orang Lampung. Ketika dia dibuang ke Maluku, dia juga menulis tentang penderitaan orang-orang Maluku. Itu bisa dibaca misalnya dalam buku yang berjudul Oleh-oleh dari Tempat Pembuangan. Itu yang kemudian menautkan bahwa ternyata penderitaan kolonial, penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan tidak hanya terjadi di tanah Jawa, tapi juga terjadi di Sumatera, tapi juga terjadi di Maluku, tapi juga terjadi di belahan yang lain. Perasaan senasib itu yang kemudian membuat dia punya tempat tersendiri di Republik ini. Kawan-kawan, kita membayangkan partai ini juga seperti itu. Kita sudah berhasil membangun struktur hampir di semua kabupaten kota, sudah di 100 provinsi. Kita sudah ada 2.000 lebih kecamatan yang sudah terbangun. Saya kira ini adalah kabar baik. Ini adalah sesuatu yang mesti kita apresiasi. Kemenangan-kemenangan kecil seperti ini saya kira penting untuk terus dikabarkan, untuk terus disosialisasikan. Supaya apa? Supaya keberadaan dari partai ini terus menggema. Supaya setiap capaian sekecil apapun, setiap kemenangan sekecil apapun, itu bisa disebarluaskan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Tirto, seperti halnya yang dikatakan oleh Pram, bahwa sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu kebaikan yang diulang-ulang, sesuatu yang kemudian disampaikan berulang-ulang, itu akan menular. Kalau kemudian orang mendengar bahwa, oh ternyata di Provinsi Kepulauan Riau misalnya sudah 100% terpenuhi, di provinsi ini sudah 100% terpenuhi, di provinsi ini juga 100% terpenuhi, itu akan memantik semangat kompetisi untuk saling melengkapi, untuk saling berbuat yang juga lebih baik dari apa yang dilakukan. Nah, saya kira itu bagian penting mengapa propaganda ini harus diwujudkan. Jadi, ada 3 bagian yang saya kira kita mau minta bantuan kepada teman-teman semua, sebagaimana yang diarahkan oleh Presiden Partai Buruh, bahwa setiap orang yang tergabung dalam partai ini adalah propagandais. Yang pertama, bicara tentang propaganda sejatinya adalah bicara tentang bagaimana kita melakukan rekayasa psikologis. Bagi ini adalah bagian dari teknik komunikasi begitu. Bicara komunikasi tentu saja bicara tentang apa yang mau dikomunikasikan, apa yang mau disampaikan. Ini adalah bicara tentang data dan faktanya. Pemilik data dan fakta dalam sebuah organisasi, dalam sebuah partai, tentu saja adalah para pimpinan-pimpinan dari partai itu. Pimpinan-pimpinan itulah yang punya informasi, punya gagasan, punya apa yang mau dituju, punya apa yang mau dicita-citakan ke depan, jalan mana yang akan ditempuh. Nah, saya kira itu penting, data dan fakta itu kemudian dikomunikasikan. Ketika kita berhasil membangun sebuah kecamatan, ketika kita berhasil membangun sebuah kabupaten, ketika kita berhasil mengajak sebuah tokoh masyarakat, saya kira itu data-data itu adalah data-data yang sangat penting. Nah, data itu adalah modal bagi kita untuk menyampaikan keluar, sehingga yang mengetahui tentang keberhasilan kita bukan hanya kita, tapi juga orang-orang di luar sana. Nah, data itu dikomunikasikan atau disampaikan ke publik, disampaikan keluar, tentu kita menggunakan sebuah mekanisme yang kita sebut sebagai media. Media itu adalah alat. Media adalah alat untuk menyampaikan apa yang menjadi data dan faktanya. Media itu adalah alat sebagai kita untuk membantu agar komunikasi, proses penyampaian informasi yang kita lakukan bisa lebih mudah dipahami. Nah, dalam konteks itu ada 3 kekuatan utama dalam media. Yang pertama adalah tulisan, yang kedua adalah gambar, yang ketiga adalah video. Teman-teman, tentu saja dengan cakupan yang seluas ini, di 34 provinsi, di ratusan kabupaten kota, di ribuan kecamatan, tentu saja kita tidak bisa mengandalkan tim media yang ada di Partai Buruh. Kita harus membangun sebuah media-media di tingkat lokal, semacam citizen journalism, jurnalisme warga. Nah, kita berharap sekali ada sebuah kesadaran begitu, mulai mengarahkan teman-teman kader-kadernya untuk mulai menyadari bahwa informasi itu penting, komunikasi itu penting, menyebarluaskan keberadaan dari partai ini penting, karena kalau tidak,
maka partai ini hanya kita yang tahu dan masyarakat belum tergugah untuk ikut berjuang bersama dalam partai ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.